Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Syarifah Adelia Nurrohma dari kelas 1010 dengan nomor absen 33. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata pelajaran kimia. Saya memilih topik tentang konfigurasi elektron golongan A dan golongan B. Nah, sebelumnya, kalian tahu gak sih konfigurasi elektron itu apa? Nah, konfigurasi elektron adalah susunan penyebaran elektron dalam kulit-kulit atau subkulit atom. Di sini, saya menggunakan prinsip dari Aufbau. Nah, prinsip Aufbau adalah prinsip yang menggunakan subkulit S, P, D, dan F. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dalam prinsip Aufbau memiliki 4 subkulit, yaitu subkulit S, subkulit P, subkulit D, serta subkulit F. Nah, di masing-masing subkulit itu memiliki maksimal elektron, seperti subkulit S memiliki maksimal 2 elektron untuk mengisi, dan subkulit P maksimal 6 elektron, subkulit D maksimal 10 elektron, dan subkulit F maksimal 14 elektron. Nah, dari sini kalian sudah mempunyai pandangan kan tentang konfigurasi elektron? Contoh konfigurasi elektron dengan golongan A seperti ini. Misalnya, natrium 11. Natrium 11 yaitu konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Nah, jika kita jumlahkan, ini semua akan menghasilkan nomor atom 11. Nah, bagaimana cara kita menemukan periode dan golongannya? Nah, caranya untuk mencari periode, kita lihat dengan nomor kulit terbesar. Nah, dari contoh di sini, nomor kulit terbesarnya adalah 3. Berarti natrium berada di periode ketiga dalam SPU. Nah, bagaimana cara kita mencari golongan? Untuk mencari golongan, kita lihat 2 elektron valensi terakhir. Nah, di sini ada 2p6 dan 3s1. Nah, lihat saja yang 3s1 ini, teman-teman. Nah, kan di sini terdapat jumlah elektronnya 1. Artinya, natrium berada di golongan 1A. Kenapa bisa di 1A? Karena dalam unsur-unsur golongan, nih di buku ini ya teman-teman, misal itu adalah SP, maka itu akan menunjukkan nomor golongan A. Jadi semua elektron valensinya yang berakhir di S ataupun SP itu akan menghasilkan nomor golongan A, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya kita coba ke contoh kedua. Di contoh kedua ada Ci17. Nah, 17 kan nomor atomnya, jadi konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Ini jika dijumlahkan akan menghasilkan 17. Kenapa bisa? Karena 1s2, 2s2, serta 2p6 ini sudah berjumlah 10. 10 ditambah 2 sama dengan 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Nah, coba kita tentukan periode dan golongannya ya teman-teman. Periode kita lihat dengan nomor kulit yang terbesar. Nomor kulit terbesarnya adalah 3. Jadi, Cl berada di periode ketiga. Nah, bagaimana dengan golongannya? Nah, untuk golongannya, jadi kita jumlahkan 2 dengan 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7A. Karena
di elektron valensinya yaitu Sp. Sp selalu akan menunjukkan golongan A. Coba kita cek dalam SPU ya teman-teman. Na11 berada di periode ketiga. Apakah betul? Betul, ini ya periode ketiga. Ada natrium dengan golongan 1A. Nah, berarti kita sudah berhasil. Untuk contoh yang kedua yaitu Ci17. Nah, Ci17 itu menunjukkan periode 3 dan golongan 7A. Apakah benar? Mari kita cek. Di sini periode 3, kita lihat di golongan 7A. Benar, di sini ada Ci. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke contoh konfigurasi dengan golongan B. Di sini ya teman-teman. Kita menggunakan contoh yaitu Sc21. Di sini konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d1. Nah, jika dijumlahkan semua itu akan menghasilkan 21. Nah, tapi teman-teman, di sini tuh ada cara cepat biar kalian itu tidak terlalu panjang dalam menulis konfigurasinya. Nah, cara singkatnya kita menggunakan dari golongan gas mulia seperti helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, di sini kan Sc21 kan, tapi di sini tidak ada. Nah, yang mendekati 21 adalah 18. Jadi, konfigurasi singkatnya adalah tinggal kita tulis seperti ini. Ar18, 4s2, dan 3d1. Seperti itu teman-teman. Bagaimana kita menentukan periode dan golongannya? Caranya adalah periode. Kita selalu melihat dengan nomor kulit yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 4. Berarti skandium berada di periode keempat. Nah, golongannya bagaimana? Golongannya adalah 3. Kenapa 3? Karena di sini kan 4s2 dan 3d1. Kita tambahkan mereka menghasilkan 3. Jadi, hasil golongannya adalah 3B. Kenapa 3B? Jadi, golongan B, elektron valensinya akan selalu berakhir di SD. Kita cocokkan dengan contoh soal yang kita pelajari barusan. Nah, di sini benar kan 4s2 dan 3d1 benar-benar berakhir di S dan D. Jadi, skandium ini berada di golongan B. Oke, selanjutnya yaitu Fe26. Fe adalah besi. Nah, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Nah, untuk mempersingkat konfigurasi elektronnya, kita menggunakan Ar lagi ya teman-teman. Jadi, Ar18, 4s2, dan 3d6. Di sini periodenya adalah 4. Kenapa kok bisa 4? Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kulit yang terbesar itu menunjukkan periode. Nah, jadi golongannya, nah kita lihat golongannya ini SD. Berarti pasti ini berada di golongan B teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan 2 dan 6. Hasilnya adalah 8. Nah, jadi ini berada di golongan 8B. Coba kita cek di dalam SPU. Yang pertama, Sc21 berada di periode 4 dan golongan 3B. Apakah benar? Ya, benar. Dia ada di sini ya, teman-teman. Selanjutnya, Fe26. Fe26 berada di periode 4 dan golongan 8B. Nah, kita cek di SPU. Fe berada di periode keempat di sini dan golongan 8B. Nah, jadi
Itu penjelasan umum yang pertama. Nah, selanjutnya mari kita masuk ke dalam latihan soal. Jadi, soal yang pertama. Soal yang pertama adalah tentukan konfigurasi elektron, periode, dan golongan dari sulfur S dengan nomor atom 16. Berarti di sini kita tulis sulfur 16. Nah, bagaimana dengan konfigurasi elektronnya? Nah, konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Nah, ini bisa kita singkat teman-teman biar tidak terlalu panjang, yaitu dengan cara kita menggunakan yang Ne10. Jadi di sini kita tulis Ne10, kemudian 3s2 dan 3p4. Nah, di sini sudah ketemu nih elektron valensinya. Nah, di sini tercantum Sp. Nah, Sp akan menunjukkan kepada konfigurasi dengan golongan A. Berarti sulfur ini akan ada di golongan A, teman-teman. Coba kita buktikan. Yang pertama kita cari periode. Nah, periode kita selalu melihat dengan nomor kulit terbesar. Di konfigurasi sini, nomor kulit yang terbesar adalah 3. Berarti sulfur berada di periode ketiga. Nah, kemudian golongannya adalah, nah ini kan Sp, pasti dia golongan A. Nah, tapi kita belum tahu nih di golongan keberapa. Caranya adalah kita tambahkan 2 dengan 4. Elektronnya kita tambah, hasilnya adalah 6. Berarti sulfur berada di golongan 6A. Coba kita cek di SPU ya teman-teman. Sulfur ada di golongan 3. Ini golongan 3 kita lihat, dan di golongan 6A. Benar sekali, di sini ada sulfur atau belerang. Oke, selanjutnya di soal yang kedua. Unsur X memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Tentukanlah nomor atom, periode, dan golongannya. Nah, yang pertama, kita untuk mengetahui nomor atom, yaitu kita tambahkan nih teman-teman semua elektron yang ada di atas. Ya, yang pertama yaitu 2 ditambah 2 adalah 4, ditambah 6 sama dengan 10, ditambah 2 yaitu 12, dan ditambah 1, 11. Jadi nomor atomnya adalah 11, teman-teman. Nah, bagaimana kita menentukan periode P? Periodenya kita lihat di elektron valensi. Di sini yang paling besar adalah 3. Jadi, unsur X ini berada di periode ketiga. Kemudian, bagaimana kita mencari golongan? Golongan di sini, golongannya yaitu 2 dan 3p1, maka kita lihat golongannya yang paling terakhir saja, yaitu 1. Jadi, unsur X ini berada di golongan 1A. Teman-teman, maaf ini salah tadi. Saya kurang fokus. Nah, jadi unsur X ini berada di periode ketiga dengan nomor atom 11 dan golongan 1A. Berarti ini adalah unsur Na. Nah, selanjutnya di soal ketiga yaitu tentukan konfigurasi elektron singkat, periode, dan golongan dari unsur vanadium atau V dengan nomor atom 23. Berarti kita tulis di sini V23. Nah, karena di sini 23 dan di soal meminta elektron singkat ya teman-teman. Di sini di soal meminta elektron singkat, konfigurasi elektron singkat. Berarti kita tanpa harus menulis panjang seperti ini, langsung saja menggunakan yang gas mulia.
Jadi kita menggunakan AR18. AR18. 4S2, 3D. 3D3. Nah, selanjutnya tentukan periodenya. Kita tentukan nih periode. Berarti meskipun di sini 4S2-nya ada di depan teman-teman, meskipun elektron valensinya itu 3D3, kita selalu melihat dengan nomor kulit yang terbesar. Artinya periodenya adalah 4. Karena 4 merupakan kulit terbesar di dalam elektron valensi V. Kemudian untuk mencari golongan, kita tambahkan teman-teman. 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti V berada di golongan 5B. Kenapa B? Karena di sini SD bukan SP. Sedangkan kalau golongan A itu kan SP teman-teman. Nah, tapi kalau ini SD berarti ini menunjukkan golongan B. Kita cek di SPU. Nah, di sini kita cari V dengan periode 4 dan golongan 5B. Di sini periode 4 dan di sini periode 5B. Benar, V ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini gampang nih teman-teman. Kita hanya disuruh tentukan konfigurasi elektron dari unsur X24. Tapi di sini mempunyai elektron nih. Mempunyai elektron 2+. Nah, gimana tuh teman-teman? Nah, jadi jika terdapat elektron 2+, kalau di sini elektronnya plus, itu artinya dia itu melepas 1 elektron. Tapi jika di elektron sini itu menunjukkan min, itu artinya dia menangkap elektron, teman-teman. Nah, jadi karena di sini 24X2+, jadi cara mengerjakannya adalah pertama, 24 dikurangi 2 sama dengan 22. Jadi, hasil elektronnya itu 22. Karena apa? 24 kan yang pertama, teman-teman. Tapi dia melepas 2 elektron. Hasilnya adalah 22. Nah, bagaimana dengan konfigurasinya? Kita memakai konfigurasi singkat saja ya, teman-teman. Jadi, memakai AR18, 1, dan 3D5. Nah, jadi 18AR, 4S1 di sini ya teman-teman, 1 dan 3D4. Nah, tapi kalau cuma 4S1 ini teman-teman, bisa langsung kita coret saja. Jadi kita coret. Jadi tinggal sisa 18AR 3D4. Selanjutnya di contoh yang kedua, unsur Y memiliki nomor atom 13 dan memiliki elektron 3+. Nah, berarti kalau di sini tandanya plus, kita akan melepas 1 elektron. Jadi, karena di sini 13 dikurangi 3 berarti sisa 10. Nah, jadi konfigurasi elektronnya adalah 1S2, 2S2, dan 2P6. Atau jika mau lebih singkat, tinggal kita tulis saja Ne10. Nah, seperti itu teman-teman. Akhirnya kita sampai dengan soal yang terakhir, yaitu letak unsur Fe dengan nomor atom 26 adalah harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu teman-teman. Berarti Fe 26. Nah, gimana sih konfigurasinya? Yaitu kita langsung aja teman-teman. AR18, kemudian 4S2 dan 3D6. Kemudian untuk mengetahui letak unsur. Nah, jadi kita harus tahu nih bagaimana cara mencari periode dan golongan sebagai periode. Nah, unsur besi ini, Fe ini berada di periode ke-4, teman-teman. Karena 4 merupakan kulit terbesar di CFE. Kemudian golongan adalah
Nah, tinggal kita tambahkan nih. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.